Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bertemu lagi di video English Minute Special Edition kali ini. Oke, di video kali ini saya membuat video special edition karena saya mau bahas materi yang saya gunakan untuk bahan ajar di kampus. Jadi ini untuk mahasiswa yang lagi belajar karena harus mengurung diri disebabkan oleh virus corona. Oke, mulai Maki. Nah kali ini yang mau dipelajari itu tentang pronoun. Jadi fokus Ki sekarang. Di video sebelumnya itu kita sudah bahas tentang part of speech. Part of speech itu kelas-kelas kata. Oke, semoga dipaham. Nah, yang di pronoun ini itu kata ganti. Jadi ingat Ki, kata ganti. Banyak buku-buku yang saya temukan itu yang menggunakan pronoun itu diartikan sebagai kata ganti orang. Jadi bukan kata ganti orang, tapi ingat Ki, kata ganti. Kata yang digunakan untuk menggantikan benda. Ini noun. Noun kan benda, pronoun. Oke. Fokus Ki sedikit. Kali ini dua judul yang saya perlihatkan, nanti saya tuliskan lagi yang berikutnya jenis-jenisnya. Oke. Jadi saya ulang, pronoun itu kata ganti, kata yang digunakan untuk menggantikan benda hidup maupun benda mati, biasanya si orang. Oke. Itu jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama yaitu sebagai subjek. Apa yang dimaksud subjek? Subjek yaitu menjadi titik pusat ketika kita membicarakan sesuatu. Atau pada dasarnya subjek itu pelaku lah. Oke? Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda sebagai pelaku itu ini ada 7. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Ada I. Oke? Artinya saya. Ada you, artinya kamu atau kalian. Bisa jamak, bisa lebih dari 1, bisa juga 1. Oke? Yang berikutnya mereka, orang yang kalian gosipi, yang teman-teman yang gosipi itu jumlahnya lebih dari 1. We, antara kamu dan saya. Kita bicara, kita, kami. Oke? He, dia, yang dikhususkan untuk laki-laki, bukan artinya dia laki-laki. Oke, nanti kita buktikan. Oke, pengaruhnya ketika diartikan dia laki-laki. Cuma artinya dia saja. Nah, dia. Dari he sampai it ini artinya dia. Oke, semuanya ya. Untuk he, dia, untuk laki-laki, she, untuk perempuan. Yang it ini bisa digunakan untuk dia ke binatang. Misalnya ada kucing lewat, ya dia. Oke. Dan juga bisa kita gantikan kepada tanaman atau tumbuhan atau kendaraan. Tapi umumnya sih diartikan ini atau itu. Oke. Jadi contohnya itu ketika menjadi subjek, posisinya sebelum kata kerja. Ingat, posisinya sebelum kata kerja ya. Ketika saya di sini menuliskan arti dari kata suka, ya misalnya I like ya. I like. Misalnya I like apa misalnya? I like mango, I like banana. Misalnya you go to campus ya, you go ya. You go to campus. They learn English ya. They learn English ya. Itu contohnya maksudnya ya. Paling tidak bisa pakai semuanya buat kalimat ini ya. Khusus untuk di sini yang he, she, it itu ketika menggunakan kata kerja pakai akhiran kata s atau es. Itu aturannya ada di simple present. Mungkin nanti kita pelajari lagi. Contohnya misalnya apa ya, lari ya. Jadi di sini pakai s, runs. Misalnya cooks ya. Oke. Eats ya. Oke, coba perhatikan orang ketiga tunggal atau orang yang digosipi jumlahnya 1 itu ketika dalam kalimat present, hanya kalimat present atau saat ini itu menggunakan s. Jadi tidak usah heran kalau dapat kalimat seperti itu. Oke, yang berikutnya nah, kalau sebagai subjek terpahami, bisa nanti bertanya lagi atau komen. Nah, ada juga sebagai objek. Maksudnya sebagai objek itu apa ya? Kalau bahasanya sederhana, kalau objek itu kayak korban ya. Bukan korban perasaan, tapi korban maksudnya. Sesuatu atau seseorang yang dikerjai atau yang dikenakan pekerjaan. Objeknya itu khusus untuk dalam kata ganti pronoun ada me, objek dari I, tapi artinya sama Ji. Artinya sama dia. Me artinya saya juga,
You, them, us, him, her, it. Perhatikan Ki pengucapannya, me, you, them, us, him, her, it. Me, you, them, us, him, her, it. Kalau mungkin percepat. Kalau ini ayu, they, we, he, she, ini me, you, them, us, him, her, it. Oke. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ada sedikit perbedaan kalau tak artikan Ki. Ingat, saya ulang, karena ini objek berarti posisinya setelah kata kerja. Jangan Ki pakai ini dengan penggunaan yang terbalik. Malu itu? Anggaplah kalau memang saling menyesatkan Ki, no problem, tak masalah, tapi hati-hati Ki. Contohnya misalnya me like you. Memang me artinya saya, tapi posisinya tidak seperti itu. Secara spoken language benar Ki, tapi secara gramatikal itu salah sekali, hancur Ki. Oke? Jadi sekarang lebih bagus kalau berbicara Ki secara gramatikal. Oke, jadi objek ini posisinya setelah kata kerja. Jadi karena posisinya setelah kata kerja mungkin ada sedikit perbedaan makna. Ada sedikit artinya yang beda Ji. Contohnya misalnya kalau di sini, karena di sini kan sebagai objek jadi me. Misalnya kamu di sini you, kamu, you. Kemudian melihat ya. Jadi you see me ya. You see me, bukan you see I ya. Karena subjek ingatnya posisinya sebelum kata kerja. Jadi seharusnya kalau mau pakai artikan saya ke dalam bahasa Inggris, nah posisinya setelah kata kerja, pakai yang ini. Oke? Understand ya. You see me. And then apa lagi? I, misalnya saya suka Ki, saya suka kamu, berarti I like you. Oke. Yang paling terpenting di sini ada yang sama, ini you. Oke, sebagai subjek, sebagai objek, itu juga sebagai subjek, sebagai objek sama, jadi gampang kita pakai. Ya, misalnya I like you, oke, bisa. And then apa lagi? Ya, misalnya kata kerjanya membantu, yaitu help. Ya, help di sini. Jadi mau Ki artikan Ki misalnya kita membantu mereka, berarti we help them. Oke, bukan we help they, atau malah sebaliknya us help they. Oke, jadi posisinya itu harus kita tahu supaya lebih bermakna ketika menggunakan bahasa Inggris. Oke. Nah, selanjutnya setelah subjek dan objek, saya lanjut lagi ke beberapa yang tersisa. Berikutnya itu possessive adjective. Possessive adjective, kalau pernah kita dengar kata posesif sekali, posesif sekali, itu posesif artinya terlalu memiliki atau kepemilikan ya. Jadi possessive adjective, maksudnya adjektif itu kenapa dikatakan adjektif? Karena dipakai untuk menjelaskan atau berdekatan dengan kata benda. Ya, ini yang dibilang possessive adjective, pernah mungkin dengarnya my, your, their, our, his, her, sama its. Tapi ingat Ki, walaupun my juga artinya saya atau kamu, ini, mereka, tapi ingat penggunaannya itu tidak bisa kalau Anda gunakan dengan sendirinya ya. Ini harus tak pakai menggunakan atau disandingkan dengan kata benda. Contohnya bahasa Inggrisnya buku apa? Book. Jadi di sini nih pakai my book. Nah, baru nih ada artinya ini possessive adjective kalau setelahnya ada kata benda. Ingat Kina, nanti ada artinya ini possessive adjective kalau disandingkan dengan kata benda. Misalnya your class ya. Oke, baru ada artinya ini. Your class, kelasmu, bukumu. Misalnya cinta mereka, their love, our mom, ibu kita, his pen, pulpennya, her her campus, kampusnya, its tail, ekornya, anggaplah kucing. Seperti itu ya. Jadi possessive adjective, saya ulang, ini hanya dipakai kalau bersandingan dengan kata benda. Selain itu jangan dipakai misalnya my like banana atau my like pare-pare, bukan seperti itu ya. Tapi my ambition is to stay in pare-pare, misalnya seperti itu ya. Jadi bergandeng Ki dengan kata benda atau noun. Oke, saya harap paham Ki. Oke, lanjut, sesamanya lagi posesif. Jadi possessive pronoun, karena tadi ini possessive adjective, sama-sama jadi digunakan untuk kepemilikan. Tapi ini possessive pronoun digunakan untuk menggantikan si ini possessive adjective. Maksudnya seperti ini. Mine, yours, theirs, ours, his, hers, its. Ini kalau kita cari artinya di buku atau sumber lain, itu artinya ini mine, punyaku, punyamu, punya mereka, punya kita, punyanya. Ya.
Jadi tidak bisa Ki pakai tiba-tiba misalnya mengatakan seperti ini, mine is good atau mine is big. Jadi artinya itu punyaku bagus, punyaku besar. Kita tidak tahu punyaku yang bagus apa, punyaku yang besar itu apa. Nanti kita pakai kalau misalnya ada kalimat sebelumnya yang menjelaskan apa itu punyata. Contohnya seperti ini ya. Misalnya my book is big. Nah, baru Ki bisa gantikan dengan kata seperti ini. Misalnya mine is, sorry sebut merek, mine is Sidu. Misalnya Sidu atau apa lagi mereknya itu, Kiki ya. Baru Ki bilang mine itu apa, punyaku itu apa, ya itu my book. Jadi saya ulang, kata ini boleh kita pakai kalau misalnya jelas rujukannya atau kita sudah pegang bendanya. Contohnya seperti ini, mine is blue, punyaku biru. Oke, misalnya yours is black, punyamu hitam, misalnya marker ya yang hitam, seperti itu. Pernah dengar lagunya Jason ya, I'm yours. Nah itu jelas, misalnya saya milikmu ya, saya punyamu. Oke, seperti itu. Yang terakhir, nah yang terakhir itu reflexive pronoun. Apa sih itu reflexive? Reflexive itu kalau misalnya bercermin di cermin, anggaplah kalau kita cowok bercermin itu pasti diri kita lihat toh. Tidak mungkin anggaplah kalau saya bercermin diriku yang saya lihat Song Joong Ki atau Lee Min Ho, bukan toh. Jadi kalau saya bercermin berarti diriku yang saya lihat. Sama dengan reflexive pronoun. Kata yang kalian gunakan itu saling merefleksi. Contohnya seperti ini, ada myself, artinya itu diriku atau diriku sendiri. Bukan kuantitasnya yang dimaksudkan atau jumlahnya bilang sendiri, kondisinya yang sendiri, tapi maksudnya refleksi pronoun ini digunakan ketika ingin memperjelas atau emphasizing, paktongen, toh kalau mau dipakai seperti itu. Ada juga yourself, dirimu sendiri. Kalau yourselves itu selves, bukan selfless bahasanya. Selves itu kalau menunjukkan jama'i lebih dari satu, maksudnya kalian sendiri. Themselves, mereka sendiri. Ourselves, masawi, selves, kami sendiri atau kita sendiri. Himself, herself, itself, dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Nah, banyak sering saya dengar yang salah menggunakan myself. Contohnya itu kalau dalam bahasa Indonesia bilang Ki, kamu menyakiti dirinya, ya. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ada yang bilang you hurt himself atau herself. Jadi ingat Ki, di dalam bahasa Inggris ada digunakan atau dipakai tadi istilah objek toh. Jadi tidak usah Ki bilang walaupun dalam bahasa Indonesia artinya dirinya, tetap diartikan sebagai objek yang digunakan. Contohnya kalau bilang Ki kamu menyakiti dirinya, bilang Ki you hurt him, ya, tidak bilang Ki himself atau herself. Jadi harus Ki tepat penggunaannya. Refleksif pronoun itu hanya dipakai untuk memperjelas subjeknya, ya, atau mempertegas subjeknya. Ada contoh di sebelah sini saya kasih Ki, I cut myself. Ini contoh yang penggunaannya benar. Kenapa saya katakan benar? Karena di sini I subjeknya, yaitu artinya saya, dan myself ini adalah refleksi dari si I. Jadi I cut myself itu artinya saya memotong diriku. Anggaplah misalnya mengiris bawang, tiba-tiba kena tangan tak, jadi I cut myself. Misalnya anggaplah pacaran Ki, terus sakit hati Ki. Nah, sakit hati karena Anda sendiri yang pacaran. Nah, terus itu namanya you hurt yourself, Anda menyakiti diri Anda sendiri. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi apalagi yang biasanya, misalnya I myself will take care of this. Misalnya saya sendiri, maksudnya perjelas dirinya. Pak Tonggang bilang saya memang yang akan melakukan itu. Jadi saya ulang, refleksi pronoun dipakai ketika Anda mau mempertegas bahwa Anda sendirilah yang melakukannya atau orang itu sendiri. Oke, itu dulu di pelajaran ini, refleksi pronoun, panjang nih videonya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya Ki, bisa bertanya di kolom komentar atau bisa berdiskusi di kelas juga. Oke, jadi cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.